itu kalau ada acara kami awal dengan pantun. Izin kami ada sepotong pantun. Dari Jakarta ke Malang naik kereta Gajayana. Perjalanannya memakan waktu 15 jam lamanya. Sungguh sebuah kehormatan siang ini di Klinik Berjangka Indonesia mendapatkan tamu luar biasa dari Malang Raya. Selamat datang Pak Andri dan teman-teman dari Malang. Inilah KBI. Kita bisa berdiskusi siang hari ini. Kita tidak perlu diskusi yang serius karena memang kita mau ngobrol-ngobrol saja. Mungkin juga karena ini live di Instagramnya BBM Malang. Selamat siang Bapak Ibu, nasabah, karyawan BBM Malang semua. Salam dari Jakarta, salam dari Klinik Berjangka Indonesia. Inilah tempat kami. Kita sekarang baru bisa kontak lewat udara. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke Kota Malang yang dengar-dengar sangat sejuk. Dengar-dengar. Saya cuma ceritain Pak Andri katanya sejuk gitu. Kenyataan selalu seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara ngobrol-ngobrol siang hari ini mungkin akan diawali oleh sedikit sepatah dua patah kata Pak Agung, mungkin juga ada sedikit paparan sih Pak Agung terkait apa itu peran KBI yang mungkin bisa nanti diskusi dengan rekan-rekan media terkait materi yang ada. Monggo Pak Agung. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Andri dari BPF Malang, rekan-rekan wartawan di sini ada Pak Khairul Anam dari Bisnis Indonesia Malang, kemudian Pak Marga dari New Malang Post. Selamat datang Pak. Kemudian Pak Akbar dari ITV Malang yang ada di Batu ya. Jadi kalau beliau juga kami sudah kenal Pak, benar nih Pak Andri. Udah sering ketemu dengan beliau. Satu lagi Fajar. Yeah. Satu lagi senior konsultan dari Malang. Oh, selamat datang Pak Asa. Pak Asa. Iya. Selamat datang. Ini kebetulan hadir juga Pak Dirut kami yang ada di Semarang. Selamat bergabung Pak. Selamat ikut menyaksikan nih Pak. Menggantikan Bapak nih Pak. Saya lupa Pak, monggo Pak. Sambutan dulu. Apa aja? Soalnya Malam, sekarang monggo dilanjut aja. Sebagai agen Klinik Berjangka Indonesia, begitulah tempat kami Bapak. Sederhana, simpel. Suun sangat di kesempatannya berkunjung Pak Andri semua. Terima kasih. Suun sangat saya kebetulan harus ke Semarang. Suun ya Pak Andri. Oke, matur Pak, matur nuwun. Semoga lancar sana Pak. Semoga lancar. Suun Bapak. Pada kesempatan yang lalu kami pernah ya Pak ya. Betul. Di Malang, waktu itu di Malang Kuceswara kalau nggak salah. Betul. Suara. ABM. Nah di sana sedikit banyak saya sudah ya berinteraksi, walaupun interaksinya dengan sivitas akademika ya. Mudah-mudahan sih kalau yang di Malang itu sudah pada lulus, paling tidak tahulah mengenai perdagangan berjangka ya Pak. Harapannya 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, mereka kalau bertemu dengan Pialang sudah nggak asing lagi. Baik, ini saya harus menjelaskan ya. Saya berdiri sedikit ya, boleh? Izin Pak. Boleh. Monggo Pak. Baik, pada kesempatan ini mungkin tidak ada salahnya kami dari lembaga clearing sedikit mengenalkan, barangkali yang menonton juga kan belum tentu pernah dengar mengenai berjangka ya Pak. Betul. Jadi perdagangan berjangka itu pertama itu legal dan sudah diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya adalah nomor 32 tahun 97 yang sudah diperbaharui dengan undang-undang nomor 10. Benar ya? Nomor 10 ya? Nomor 10 tahun 2011. Nah, ini harus disadari bahwa karena aturan mainnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mau tidak mau dianggap sudah tahu bahwa ini perdagangan berjangka sudah lazim dan diakui oleh pemerintah sebagai suatu perdagangan yang sah
dan telah diatur, dan untuk itu Bapepti ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi perdagangan berjangka. Kami ini under supervisi dari Bapepti. Bapepti adalah salah satu eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Kami sebagai perusahaan 100% kami sebagai clearing berjangka yang merupakan bagian dari suatu ekosistem perdagangan berjangka, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Pemegang sahamnya adalah Kementerian Keuangan, namun dalam sehari-hari dikelola oleh Kementerian BUMN bersama dengan Danarsa. Jadi itulah kami yang Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Pak Andre dari BPF Best Profit Futures adalah salah satu dari anggota kami, Pak. Jadi Bapak-bapak sebagai wakil dari masyarakat Malang bisa di-announce ke khalayak bahwa BPF adalah perusahaan yang menjadi part of dari kami, dalam artian menjadi anggota dari lembaga clearing. Mungkin tadi udah jalan-jalan ke bursa ya Pak ya? Betul, DPC. Jadi beliau itu sudah anggota bursa, transaksinya ada di sana, kemudian penyelesaian uangnya, transaksinya di kami. Lembaga clearing berjangka itu sebenarnya membantu transaksi yang tadi sudah tercatat di sana, yang kemudian dijamin oleh kita. Kenapa dijamin? Karena transaksi itu tadi duitnya kan sudah dipasrah ke kami. Nah, atas dasar uang itulah yang kemudian kita jamin transaksinya. Ya sebenarnya kita tuh lebih fairnya disebut wasit lah antara penjual dan pembeli. Jadi wasit megangin uang dua pihak yang bertransaksi, kemudian ini kalau besok hari ya Pak, biasanya kita subuh-subuh itu hitung-hitungan, lihat harga pasar dunia seperti apa, akan dihitung. Ini orang ini laba. Nah itulah yang disebut dengan fungsi clearing. Jadi kami melakukan penjaminan transaksi setelah dengan mekanisme clearing, yang di dalamnya kami memastikan setiap orang memperoleh haknya. Namun juga dipastikan bahwa kalau mereka punya kewajiban, kita potong dari duit yang sudah di-store ke kami. Itulah prinsip kerja dari proses clearing dan penjaminan. Next. Ini yang paling penting, mungkin saya agak ceritakan lebih detail. Jadi sesuai dengan undang-undang, khususnya di pasal 25 undang-undang, itu kita punya peran ini, harus punya sistem. Kemudian kita meregistrasi transaksi yang ada tadi di bursa. Dari bursa dipastru melalui suatu sistem yang disebut dengan apa Mas Pras, istilahnya Mas Pras, kalau ngirim data atau feeding data ya, secara kita ada jalur Pak khusus antara kami dengan BPJ. BPJ begitu transaksi di sana dan langsung dipasrah ke kita. Nah itu begitu pasrah ke kita catat, itulah yang disebut dengan registrasi. Registrasi ini pasti pilihannya kan hanya dua, kalau nggak beli ya jual ya kan Pak. Nah beli dan jual inilah yang kemudian kalau bermalam itu disebut dengan posisi terbuka. Nah inilah yang kita sebut, kita registrasi. Kalau ditutup pada hari yang sama ya berarti nggak punya open posisi. Tetapi kalau bermalam besoknya sampai besok masih ada posisi, itulah yang disebut dengan posisi terbuka. Jadi setelah kita menyediakan sistem untuk menampung transaksi yang ada di bursa, diterima oleh kita untuk diregistrasi, bisa jadi itu menimbulkan adanya posisi terbuka. Setelah posisi terbuka ada, ngapain lagi?
Nah, kita nih harus saya sampaikan di sini. BPJ dan KBI menyelenggarakan pasar mulai jam 6.55 pagi. Nanti Pak, jam 6.55 itu refleksinya ke pasar di Jepang. Jadi di Jepang itu bersamaan dengan jam 6.55 itu di sana jam 9 kurang 5 waktu Jepang. Di sana buka, BPJ buka, KBI yang sudah dari subuh sudah buka. Kalau beliau dari semalam sudah belum tidur tuh. Kalau pialang-pialang hampir 24 jam. Jadi kami subuh buka, kemudian jam 6.55 mulai menerima transaksi sampai terus jam 3 sore ini. Kira-kiranya yang pasar buka itu di mana? Di Inggris. Ya, betul ya Pak? Betul. Di Inggris mulai buka. Kemudian nanti di New York mulai jam 9 malam. Waktu Indonesia Barat. Dan di sana pasar itu closing ketika waktu subuh. Di kita lagi mau azan. Kita mau azan di sana di Amerika, di New York baru tutup pasar. Nah, blessingnya ada apa? Kita ada waktu tuh antara jam 5 sampai jam 6.55 untuk istirahat sebentar. Tetapi bukannya kami berhenti, kami tetap harus ngitung yang disebut proses mark to market. Artinya ngitung posisi terbuka tadi berdasarkan harga closing di New York. Oke, mungkin teman-teman yang ada di Malang, kalau ada yang kurang pas bisa di-chat ya nanti. Setelah waktu market timbullah apa yang disebut hak dan kewajiban, yang kemudian hak dan kewajiban ini sebelum 6.55 kami pass through ke seluruh anggota clearing. Wahai anggota clearing, kami sudah ngitung posisi Anda pada posisi rugi secara keseluruhan atau untung secara keseluruhan. Ini persis sama yang mekanismenya dilakukan oleh Bank Indonesia ketika clearing antar bank. Sama persis. Karena clearing antar bank itu kan sebenarnya penarikan sama penyetoran kan. Di clear up menjadi netonya saja. Nah, ini pun kita melakukan hal yang sama. Duit yang kemarin kita terima 70% tadi, hitung-hitung untung rugi, bisa jadi nambah, bisa jadi kurang. Kalau kurang, kita sebut sebagai shortage, artinya kekurangan, yang kemudian kita tagih, paling tidak jam 12 siang harus sudah dibayar. Sebaliknya, bila ada nasabahnya Pak Andre, BPF Malang, untung, beli terus kemudian withdraw ke Bapak, ya pasti kita layani. Dari Jakarta, BPF Jakarta kan call Pak Agung, kita akan call, karena kita untung, saya mau tarik dana berapapun ya, karena duitnya ada di kita ya sudah siap, langsung kita bayar sesuai dengan hasil perhitungan. Saya hanya menceritakan kondisi existing yang ada saat ini, yang artinya teman-teman baik itu teman-teman yang ada di Malang maupun nasabah yang ada di Malang, ya artinya proses inilah yang terjadi di lembaga clearing, yang kemudian ini bisa menjadi pembelajaran bahwa uang nasabah tadi mekanismenya penarikan maupun pemasukannya seperti itu. Jadi inilah peran penting dari lembaga clearing untuk memastikan bahwa baik nasabah yang punya posisi beli, jual, ingin memastikan, ya inilah mekanismenya yang kita pastikan bahwa hak dan kewajiban, kita memastikan kewajiban dari para nasabah juga harus, ya kan, karena sebenarnya mereka sudah store uang duluan, duitnya ada di kami. Di sisi lain bagi nasabah yang untung, kita pastikan memperoleh haknya. Itulah mungkin yang
ini sebagai suatu prolog untuk rekan-rekan wartawan yang ada di sini yang mewakili masyarakat Malang dan Batu serta sekitarnya. Malang Raya. Oh, Malang Raya ya Pak. Malang Raya, kiranya ini bisa menjadi sesuatu informasi yang bisa diteruskan sesuai dengan jalur informasi yang beliau-beliau tekuni. Sebelumnya terima kasih nih Pak, nih kami sangat terbantu dengan adanya informasi ini bisa pass through ke seluruh masyarakat Malang Raya. Jadi sebenarnya KBI bersama BPJ memberikan suatu alat yang kita sebut cross check yang disebut SITNA ini. SITNA ini bisa digunakan oleh teman-teman nasabah untuk memastikan ketika sudah daftar ke tempatnya Pak Andri bertransaksi, kalau Anda pengen tahu, coba di cross check ke sini, ke sistem ini, untuk memastikan apakah transaksi yang tadi sudah lewat Pak Andri itu sudah didaftarkan di BBJ dan KBI belum. Ini sistem yang kami coba sediakan untuk bisa diakses oleh teman-teman nasabah. Nah, untungnya beliau ini sudah sangat memfasilitasi bagi siapapun nasabah. Kalau mau menggunakan sistem ini, beliau akan fasilitasi. Dan dari sisi beliau, tentunya ini sebagai suatu marketing kit yang positif. Ketika mau propose nasabahnya, duitnya 70% dipasrah ke KBI, BUMN. Kemudian kalau nggak percaya transaksinya bisa dicek di sini. Ya artinya itu sesuatu yang, ya kalau istilahnya sehari ini sesuatu banget gitu kan. Jadi mungkin itu yang ini. Kemudian kalau mau lebih tahu lebih detail, silakan hubungi Pak Andri ini, karena KBI sendiri nggak bisa memfasilitasi orang untuk bisa lihat, karena adminnya udah dibagi-bagi Pak. Kami adminnya cuma untuk ngurusin bapak yang share ke nasabah. Jadi di situ ada pembagian peran dan saling cross check. Nanti mungkin kalau ada sesi khusus kita bisa bahas tuntas tentang hal ini. Next. Democon. Pelajari adanya perselisihan. Di sini bisa lewat pengadilan, tetapi ada yang lebih efektif lewat bakti. Bakti ini ada di Jakarta, tetapi saya pastikan bahwa cukup lebih murah, lebih efektif ketimbang lewat pengadilan kalau ada perselisihan. Makanya untuk menghindari adanya perselisihan, baca dulu tata caranya. Terus pelajari kontak berjangkauan melalui tadi Democon tadi. Terus kalau ada yang ngiming-ngiming untung sekian persen per bulan, jangan percaya, karena keuntungan tadi sebenarnya bergantung kepada kepandaian nasabah membaca arah pasar. Jadi kalau kita jadi dukun ya istilahnya, kalau arah pasar itu bullish, harga meningkat, tentunya posisinya kan buy ya Pak. Sebenarnya gampang, cuma itu doang. Ketika bearish, harganya lagi menukik, turun-turun, ambillah posisi jual. Coba, betul ya? Tetapi ilmu itu tidak segampang itu membaca arah pasar, karena itu bergantung kepada pengalaman, sentimen positif, ekonomi dunia, makro, mikro. Aduh, saya juga kadang-kadang meleset gitu kan. Ya artinya ini perlu waktu untuk bisa menjadi ahli membaca arah pasar. Terus yang kelima tadi saya sudah sampaikan, tanya izin-izinnya. Kalau yang pertama tadi kan kita ngelihat, oh base profit misalnya. Coba cek lamannya BBJ. Di BBJ itu disebut nih tingkat transaksinya berapa, urutan keberapa, rame enggak.
modalnya berapa bisa dicek di lamannya Bapepti. Untuk bikin satu kantor cabang aja perlu tambahan modal setor 1 miliar loh dari kantor pusat. Zaman dulu, zaman sekarang berapa ya? Bintang ini ya? Oh iya. Ini. Nah itu. Terus pelajari kontrak-kontraknya dan pelajari risikonya. Apa nih risiko di sini? Transaksi ini invest 100 juta bisa untung 200, bisa untung 100, 150. Baik, next. Wah, ini pantunnya nih. Pantunnya nih buat teman-teman di Malang Raya nih. Apel Malang adanya di Songgoriti. Saya ingat ada tempat ininya nih, tempat apa berenangnya Songgoriti. Buahnya manis, warnanya seperti pelangi. Terima kasih atas kedatangannya di KBI. Semoga kita tetap terus bisa bersilaturahmi. Oke, jadi diskusi hari ini satu hal yang kita dapat luar biasa. Terima kasih pertama untuk Pak Agung, Pak Fajar dari langsung live dari Semarang dan khususnya Pak Giri yang sudah pandu acara ini. Nah, kita dapat poin satu pentingnya bahwa memang itulah pentingnya keliling berjangka Indonesia untuk industri PBK di sini. Pak Anam, Pak Marga, sama Pak Akbar, Asa juga. Jadi kerjasama yang selama ini terbangun di KBI cukup lama gitu dan terus continue membuahkan hasil. Saat ini kita merasakan sepertilah kita bisa diskusi dari Brand Malang dengan khususnya Brand Malang, BPF Brand Malang dengan KBI bukan tiba-tiba langsung seperti ini, sudah dibangun sejak bertahun-tahun sebelumnya sehingga kita bisa diskusi. Ini yang kedua kalinya Pak ya, yang kedua kalinya itu. Makasih, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Dan yang kedua, kedua kali di sini, dua tempat yang sama. Oh nggak banyak lagi. Nah, makanya yang di sana saya cerita nih karena sejarahnya saya tahu banget. Jadi yang pertama itu adalah media gathering Mbak. Jadi visit to media, beberapa kantor media dan direktur yang didatangkan untuk seperti Pak Agus sampaikan tadi. Lanjut diadakan dengan media training. Media training, perwakilan dari KBI datang, perwakilan dari BPJ datang ke kantor kita untuk mentrainingkan wartawan kita. Dilanjut dengan kegiatan FTLC, Future Credential Penandatanganan, dan kegiatan juga kuliah umum yang waktu itu Pak Agung hadir di kampus ABM, betul ya? Waktu itu bagi hadiah-hadiah dari mahasiswa, dan kebetulan itu Pak membuat salah satu mahasiswa itu join ke kita, dan sekarang posisi udah manajer. Bisa kita bilang itu manajer termuda dan sudah menjadikan calon ke depan lulus ini dari BPB. Jadi berkat Pak Agung, maka saya mau terima kasih untuk promosi waktu itu di ABM, luar biasa. Jadi mahasiswa itu tertarik gitu Pak, seperti itu. Apa penasaran di Pak kerjaan apa sih profesi? Nah yang waktu itu kita jualkan di profesi wakil piala berjangka. Jadi tidak perlu kita cari nasabah karena di FTLC itu bukan cari nasabah, tapi memang murni edukasi yang dilakukan khusus ke di luar nasabah. Nah terus ada CSR yang Pak Agung sampaikan tadi. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kita lakukan ada namanya kolaborasi dengan KBI dalam bentuk sinergi dengan media tadi. Jadi penyampaian edukasi dengan media itu dilakukan terutama di daerah sehingga kita tahu bahwa kan selama ini kan tahunya orang KBI di Jakarta. Saya rasa kalau Jakarta nasional KBI agak familiar. Tapi kalau kita masuk ke desa-desa gitu loh, kan nggak ngerti nih. Nah ini kan peranan Mas Akbar dari ATV di Batu, betul nggak Mas Akbar ya? Kan nggak tahu tuh kalau di Jakarta kami tahu di Batu apa tuh kami. Tapi adanya Mas Akbar di ATV khususnya di Batu, wah ternyata KBI itu BUMN loh, Badan Usaha Negara loh. Nah ini membuat confident kita di situ. Nah khususnya Mas Marga yang di Malang Pos yang sudah korannya ada Ari orang Malang gitu, asli orang Malang gitu. Nah itu luar biasa lagi. Jadi Malang Raya udah terkenal. Ditambah Pak Nan di sini ya, secara nasional gitu loh. Nah ini adalah kolaborasinya yang paling bagus, yang sinerginya yang terbangun terus yang kita akan harapkan nanti Pak Agung, Pak Fajar berkenan terus kita lakukan edukasi. Nah terus yang mengenai tentang tadi Asa tadi ya, penambah tadi itu betul sekali yang seperti Pak Agung sampaikan. Jadi sekarang nasabah sudah bisa lebih cerdas ya. Kalau kita mau berinvestasi dan mau bertransaksi yang benar, kita tentunya harus mencari pertama perusahaan itu kuatnya secara finansial, secara modal gitu loh. Nah, termasuk KBI tadi sampaikan. KBI saat ini benar-benar pure perusahaan yang sudah sangat settle finansialnya. Ditambah KBI adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara.
Itu. Nah itu makanya peran positif sekali kita BPF member dari Keliling Berjangka Indonesia. Kita pun bangga. Gitu. Bukan hanya konsultan kita pun bangga. Kenapa? Selama ini penyelesaian settlement kita tidak ada masalah, lancar semua seperti itu. Gitu Pak Anam. Jadi kita mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang seperti itu. Kalaupun ada hal-hal inputan atau komplain pun kita bisa tampung dan kita bisa perbaiki ke depannya. Itu Mas Giri masukannya. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Pak Andre dan teman semua, baik yang hadir di sini maupun di Malang yang terhubung lewat live Instagram. Demikianlah perbincangan kita saudari ini menyambung pantun yang disampaikan Pak Andre tadi, bahwasanya kita ke depan bisa bersilaturahmi lagi. Monggo Mas Akbar, Mas Rana, teman-teman semua, kalau seandainya ada hal yang diperlukan terkait informasi tentang industri PPK, khususnya terkait dengan lembaga giring, silakan menghubungi kami. Handphone saya 24 jam tidak pernah mati, Mas. Butuh informasi apapun tentang KBI akan kami sampaikan secara clear. Kami KBI sebagai lembaga giring tidak pernah menutupi apapun informasi. Jadi memang sudah tugas kami untuk memberikan informasi sebaik mungkin pada masyarakat melalui media, juga memberikan edukasi yang positif juga terhadap masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Andre, teman dari Malang semua. Ada foto bersama nggak? Ya, kita lagi bersama Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dan